Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update Super League Arema FC yang akan menghadapi PSIM Yogyakarta. Panpel PSIM bersiap jelang menjamu Arema FC. Supporter gotong royong bersihkan Stadion Sultan Agung. Dan juga persiapan Arema FC jelang laga tersebut menjalani latihan terakhir di kota Malang dan selanjutnya menuju ke Yogyakarta. PSIM Yogyakarta akan menjalani laga kandang perdana Super League 2025-2026 dengan menjamu Arema FC di Stadion Sultan Agung Bantul, di mana sebelumnya beredar informasi akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman, namun diputuskan berlangsung di Stadion SSA tersebut. Panitia pelaksana terus bersiap diri sebelum pertandingan itu digelar. Salah satunya dengan membenahi sejumlah aspek penting seperti pintu masuk dan keluar stadion, atap tribun, pagar pembatas hingga lampu penerangan. Perbaikan itu sebagai tindak lanjut hasil asesmen bersama Polda DIY dan Dinas Pekerjaan Umum Bantul. Beberapa waktu lalu, hal tersebut dibenarkan Ketua Panpel PSIM, Wendy Umar Seno Aji. Hari ini sudah dilaksanakan verifikasi atas beberapa perbaikan yang kita laksanakan tindak lanjut dari rekomendasi asesmen dan tinjauan ulang tersebut. Nantinya setelah ini segera keluar surat izin yang akan diberikan kepada PSIM untuk pertandingan, khususnya di match pertama ini dengan Arema FC. Sebagai informasi bahwa panitia pelaksana PSIM hanya mencetak 10.000 lembar tiket pada laga kontra Arema FC dengan kuota terbatas tersebut. Harapannya tidak terjadi kerumunan yang dapat menimbulkan resiko keamanan. Dikatakan hasil rekomendasi asesmen dari pihak polisian tidak bisa menggunakan kapasitas maksimal yang ada di Stadion Sultan Agung. Sama seperti arahan dari Dinas Pemuda dan Olahraga serta pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantul. Untuk kapasitas kuota Stadion Sultan Agung sebenarnya mampu kurang lebih sekitar 30.000. Namun kemarin terakhir ada informasi dari Bapak Bupati bahwa sementara ini kapasitas yang bisa diberikan untuk laga perdana di tribun terbuka tersebut kurang lebih 10.000 dan termasuk di tribun tertutup sekitar 1.000. Tapi nanti masih juga kita akan lihat dari unit Kirka Intelijen Kepolisian. Tiket akan mulai kita jual presale kemungkinan kedua wadah supporter. Tetapi di dalam kuota pembatasan kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Bantul. Tentu saja hal tersebut disambut baik oleh dua wadah supporter Braja Musti dan juga Mataram Independen atau Maiden. Langkah nyata dari wadah supporter PSIM Yogyakarta tersebut menyambut laga home pertama PSIM. Kelompok supporter PSIM bersama-sama panitia pelaksana gotong royong membersihkan area Stadion Sultan Agung pada 11 Agustus. Puluhan orang tampak membawa peralatan kebersihan dengan antusias mereka membersihkan setiap sudut stadion mulai dari tribun penonton hingga sisi-sisi di bagian lapangan stadion. Ini merupakan langkah nyata dari supporter PSIM Yogyakarta dalam menjaga Stadion Sultan Agung sebagai markas PSIM. Panitia pelaksana menyebut kepastian izin berkandang di Stadion Sultan Agung membuat supporter rela bekerja bakti membersihkan markas tim Liga 3 Persiba Bantul tersebut. Alhamdulillah sudah dapat lampu hijau dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk bisa menggunakan Stadion Sultan Agung. Untuk
Rakor atau rapat koordinasi keamanan akan dilaksanakan dengan Polda DIY pada hari selanjutnya di Kepolisian Daerah Yogyakarta. Kita juga sudah sampaikan semuanya, dari mulai teknis mekanisme pengamanan, penjualan tiket, rute keberangkatan supporter, kita akan paparkan pada saat itu. Sejatinya, Laskar Mataram mengincar Stadion Maguwoharjo Sleman sebagai home base untuk semusim ke depan. Tetapi persyaratan yang rumit membuat PSIM tak kunjung mendapatkan izin pemakaian markas PSS Sleman tersebut, seperti dikutip dari bolanet.com. Alhamdulillah kalau pemerintah Kabupaten Bantul tidak mensyaratkan hal tersebut. Tetapi hubungan baik selama ini dengan teman-teman dari Kurva Not Famiglia dan Pasar Bumi di Bantul sangat bagus, ucap panitia pelaksana. Sehingga mereka, teman-teman supporter tim Persiba Bantul, mendukung. Dan kalau kita ketahui, pendukung PSIM sendiri kurang lebih sekitar 30%-nya juga warga Bantul. Jadi kita untuk masalah dengan warga tidak ada kendala sama sekali. Ya, dari survei 30% supporter PSIM dari Bantul, yang 20% dari sekitaran Kulon Progo, sisanya kurang lebih sekitar 10% dari warga kota. Dan juga terdapat dari Magelang, Purworejo, Gunung Kidul, Jawa Tengah. Paling banyak pendukung PSIM di Bantul, terangnya. Sementara itu, pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, pun memberikan responnya terkait kandang PSIM di laga pertama Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung Bantul. Ditegaskan bahwa kualitas dari Stadion Sultan Agung, jika kita lihat di pramusim, tentu saja bukan salah satu dari stadion favorit saya, tegasnya. Meski begitu, Van Gastel mengapresiasi kinerja manajemen dan juga panitia penyelenggara atau panpel PSIM untuk memperbaiki kandang sementara PSIM itu, sehingga nantinya laga melawan Arema FC bisa terbuka untuk penonton. Tapi saya tahu ada sedikit kesulitan dari manajemen kami untuk mendapatkan stadion, tetapi mereka bekerja keras dan berusaha melakukan beberapa perbaikan untuk memperbaiki beberapa hal di stadion. Manajemen kami punya banyak usaha untuk melakukan hal itu, perbaikan agar stadion bisa sebagus mungkin untuk digunakan. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Panpel Wendy Umar pun menegaskan bahwa beberapa hal terkait pengaturan penonton selama pertandingan nanti, dan juga menegaskan bahwa kami tidak akan membuka tiket penonton untuk supporter tim tamu ketika kita melakukan laga kandang di Stadion Sultan Agung tersebut. Di sisi lain, Kapolres Bantul AKBP Novita Eka Sari menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan pertandingan tersebut di Stadion Sultan Agung Bantul. Polres Bantul mendukung dan kita sejalan dengan pemerintah daerah jika semua prosedur telah dilalui dan dipenuhi PSIM untuk menggunakan Stadion Sultan Agung. Kita akan mendukung itu untuk kebaikan bersama, tutupnya. Hal lain adalah persiapan terakhir menuju Yogyakarta dilakukan oleh Arema FC serta jejak PSIM yang telah menggilas Persebaya Surabaya. Arema FC pun melakukan latihan terakhir pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Sebagai tim tamu, Arema FC akan melawan PSIM Yogyakarta pada 16 Agustus. Tim berjuluk Singo Edan tersebut rencananya akan bertolak ke Yogyakarta pada Kamis 14 Agustus dan melakukan pematangan persiapan di sana. Dalam sesi latihan terakhir, para pemain terlihat cukup antusias melahap materi yang diberikan oleh pelatih Marco Santos. Terlihat juga ada beberapa pemain yang masih dibekap cedera dan melakukan latihan terpisah, seperti Julian Guevara, Odivan Kuric, hingga Sultan Fajar. Mereka harus berpisah menjalani latihan dengan rekan-rekannya dan melakukan latihan di pinggir lapangan dengan panduan fisioterapi Arema FC. Ditegaskan oleh Marco Santos, hari ini persiapan tim
di Malang sebelum lawan PSM Yogyakarta. Rencananya kami akan berangkat besok pukul 9.00 WIB, tegasnya. Pada pertandingan sebelumnya, Singoedan memang sukses melumat PSBS Biak dengan skor 4-1. Kemenangan itu membawa angin segar bagi Arema FC sebagai modal untuk menghadapi PSM Yogyakarta. Namun, PSIM pun juga bukan tim yang mudah ditaklukkan. Mereka memang tim promosi dari Liga 2 di musim ini. Namun, Van Gastel juga sukses mencuri perhatian publik di laga perdananya kemarin menghadapi Persebaya Surabaya, di mana PSIM Yogyakarta sukses menumbangkan Persebaya Surabaya dengan hasil 1-0 walaupun bermain di kandang Persebaya Surabaya. Marco Santos pun tidak memandang remeh PSIM Yogyakarta dan ditegaskan olehnya, kami melihat PSIM sukses meraih kemenangan di kandang Persebaya. Mereka, PSIM Yogyakarta, tim yang cukup baik dalam transisi. Tetapi kami akan berusaha untuk mendapatkan poin di kandang mereka nanti, tegasnya. Memang sebagai tim promosi yang baru bermain di musim ini, PSIM menjajaki kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Performa PSIM pun langsung mencuri perhatian setelah sukses mengalahkan Persebaya Surabaya di pekan pertama. Pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Yogyakarta yang berakhir dengan 1 kemenangan bagi PSIM. Gol tunggal datang dari tandukan pemain PSM Pulga Vidal pada injury time di babak kedua, dan Persebaya belum mampu menggoyang gawang lawan hingga akhir laga. Kita akan lihat pertandingan PSM Yogyakarta menghadapi Arema FC di Stadion Sultan Agung Bantul nanti pada tanggal 16 Agustus. Begitu kiranya 2 update informasi perihal panitia pelaksana pertandingan PSIM Yogyakarta yang mempersiapkan Stadion Sultan Agung Bantul, dan juga komentar Van Gastel perihal Stadion Sultan Agung Bantul, serta Marco Santos yang menegaskan akan berupaya untuk mencuri poin di kandang PSIM Yogyakarta. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta teman yang baru bergabung di channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.